Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andin Anggita Aulia dari Prodi D3 Kebidanan Semarang, Poltekkes Kemenkes Semarang. Dalam video penjelasan ini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan sistem limfatik. Dalam sistem reproduksi wanita, saya akan menjelaskan tentang organ genitalia luar dan dalam wanita serta fungsinya, proses terjadinya kehamilan, dan proses pembentukan dan pengeluaran ASI. Yang pertama akan saya bahas ialah organ genitalia luar pada reproduksi wanita. Pada organ ini terdapat mons pubis, clitoris, labium majora, labium minora, urethral opening, hymen atau selaput darah, vaginal opening, dan perineum. Pertama ialah mons pubis. Mons pubis merupakan bagian yang menonjol yang banyak berisi jaringan lemak yang terletak di permukaan anterior symphysis pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang berfungsi untuk meningkatkan daya tarik seksual. Selanjutnya ialah clitoris, merupakan suatu tanggul berbentuk silinder dan erektil yang terletak di ujung superior vulva. Mengandung banyak urat-urat saraf sensoris dan pembuluh-pembuluh darah. Fungsi utama jaringan ini adalah menstimulasi dan meningkatkan keregangan seksual. Labium majora merupakan dua buah lipatan jaringan lemak berbentuk lonjong dan menonjol. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi organ-organ internal dari sistem reproduksi wanita, dengan mencegah vagina terbuka dari pembukaan di luar aktivitas seks. Labium minora merupakan dua buah lipatan jaringan yang pipih dan berwarna kemerahan yang terlihat jika labia mayora dibuka. Jaringan ini berfungsi sebagai pelindung bagi saluran kemih wanita, menjaga vulva dari serangan bakteri, serta memproduksi sekresi kaya akan bahan kimia yang dirancang untuk membunuh bakteri. Urethral opening. Jaringan ini bukan merupakan sistem reproduksi sejati, namun dimasukkan ke dalam bagian ini karena letaknya menyatu dengan vulva. Biasanya terletak sekitar 2,5 cm di bawah klitoris. Fungsi jaringan ini sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Hymen atau selaput darah. Hymen adalah selaput tipis yang menutupi sebagian lubang vagina luar. Pada umumnya, hymen berlubang sehingga menjadi saluran aliran darah menstruasi atau cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar rahim dan kelenjar endometrium. Jaringan ini berfungsi untuk memungkinkan darah menstruasi dan cairan tubuh lainnya mengalir keluar melalui liang vagina. Vaginal opening. Liang vagina sangat bervariasi bentuk dan ukurannya. Pada gadis, kebanyakan vagina tertutup sama sekali oleh labia minora dan jika dibuka, terlihat hampir seluruhnya tertutup oleh hymen. Yang terakhir pada organ genitalia luar wanita adalah perineum. Perineum adalah daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus serta jaringan otot. Fungsi jaringan ini menopang rongga panggul dan membantu menjaga organ panggul tetap pada tempatnya. Selanjutnya ialah organ genitalia dalam wanita, yang terdiri dari tuba falopi, ovarium, uterus, serviks, dan vagina. Mari kita bahas lebih dalam satu persatu. Yang pertama adalah tuba falopi atau saluran telur. Berjumlah sepasang di kanan dan kiri ovarium dengan panjang sekitar 10 cm. Bagian pangkal berbentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat jumbai-jumbai atau fimbria. Fimbria berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Ovum yang ditangkap oleh infundibulum akan masuk ke tuba falopi.
Tuba falopi berfungsi untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus. Selanjutnya ialah ovarium. Ovarium atau indung telur adalah sepasang organ berbentuk seperti buah almond. Panjangnya kira-kira 2,5 sampai 5 cm dengan lebar kira-kira 1,5 sampai 3 cm. Fungsi ovarium menghasilkan ovum serta hormon estrogen dan progesteron dan sebagai saluran reproduksi. Uterus atau rahim merupakan rongga pertemuan oviduk kanan dan kiri yang berbentuk seperti buah pir. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan zigot apabila terjadi fertilisasi. Uterus terdiri dari dinding berupa lapisan jaringan yang tersusun dari beberapa lapis otot polos dan lapisan endometrium. Selanjutnya ialah serviks. Serviks adalah struktur yang menghubungkan mulut rahim dengan vagina. Fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Vagina merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam pada wanita, bermuara pada vulva. Vagina memiliki dinding yang berlipat-lipat dengan bagian terluar berupa selaput berlendir, bagian tengah berupa lapisan otot, dan bagian terdalam berupa jaringan ikat berserat. Fungsi vagina adalah jalan masuk sperma menuju rahim dan jalan keluar darah menstruasi serta jalur lahir bayi. Proses terjadinya kehamilan. Alur proses kehamilan. Ada beberapa fase yang terjadi dalam proses kehamilan, di antaranya ovulasi. Ovulasi adalah proses ovarium melepaskan sel telur yang matang untuk dibuahi. Awalnya, di dalam ovarium terdapat sekelompok sel telur yang tumbuh dalam kantong kecil berisi cairan atau folikel. Kemudian, salah satu sel telur yang matang akan keluar dari folikel. Proses ini terjadi sekitar 2 minggu setelah periode menstruasi yang terakhir. Selanjutnya ialah proses penebalan lapisan rahim. Setelah ditinggalkan sel telur, folikel akan berkembang menjadi korpus luteum atau suatu massa jaringan di dalam ovarium. Lalu, korpus luteum akan melepaskan hormon yang membantu menebalkan lapisan rahim untuk menyambut sel telur yang dibuahi. Selanjutnya adalah perjalanan sel telur di tuba falopi. Setelah sel telur lepas dari ovarium, sel tersebut akan pindah ke tuba falopi atau saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Sel telur akan tetap berada di sana selama 24 jam menunggu sel sperma membuahinya. Sementara itu, ketika ejakulasi, seorang pria mungkin mengeluarkan 40-150 juta sperma yang mulai berenang menuju saluran tuba untuk membuahi sel telur. Sperma pun kira-kira dapat hidup selama 2-3 hari. Selanjutnya ialah proses suhu basal tubuh. Pembuahan sel telur oleh sel sperma diperlukan waktu sekitar 24 jam bagi sel sperma untuk membuahi sel telur. Ketika sperma berhasil menembus sel telur, maka permukaan sel telur pun akan berubah sehingga tak ada sperma lain yang bisa masuk. Selanjutnya, sel telur yang dibuahi akan tumbuh dengan cepat dan membelah menjadi banyak sel. Lalu, membentuk buntalan atau blastokista yang meninggalkan tuba falopi dan mulai memasuki rahim sekitar 3-4 hari setelah pembuahan. Setelah sampai di rahim, blastokista akan menempel pada lapisan rahim atau endometrium. Proses ini disebut dengan implantasi. Kemudian, implantasi ini akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Dalam 3 minggu, sel saraf pertama janin akan terbentuk. Lapisan rahim pun menjadi lebih tebal, dan serviks tertutup oleh sumbatan lendir yang akan tetap seperti itu hingga bayi siap dilahirkan. Selanjutnya adalah
Proses produksi dan pengeluaran ASI. Proses laktasi atau menyusui adalah proses pembentukan ASI yang melibatkan hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Payudara terbentuk sejak kehamilan 18 minggu dan selesai ketika menstruasi mulai. Hormon prolaktin selama kehamilan akan meningkat, akan tetapi ASI belum keluar karena masih terhambat hormon estrogen yang tinggi. Proses pembentukan ASI dimulai sejak awal kehamilan. Pada saat melahirkan dan plasenta keluar menyebabkan menurunnya hormon progesteron, estrogen, dan human placental lactogen secara tiba-tiba. Akan tetapi, kadar hormon prolaktin tetap tinggi yang menyebabkan produksi ASI yang berlebih dan fase ini disebut fase laktogenesi 2. Pada fase laktogenesi 2, apabila payudara dirangsang, kadar prolaktin dalam darah akan meningkat dan akan bertambah lagi pada periode waktu 45 menit dan akan kembali ke level semula sebelum rangsangan 3 jam kemudian. Hormon prolaktin yang keluar dapat menstimulasi sel di dalam alveoli untuk memproduksi ASI. Pada saat payudara sudah memproduksi ASI, terdapat proses pengeluaran ASI, yaitu di mana ketika bayi mulai menghisap. Gerakan hisapan dari bayi dapat merangsang serat saraf dalam puting. Serat saraf ini membawa permintaan agar air susu melewati kolumna spinalis ke kelenjar hipofisis dalam otak. Kelenjar hipofisis akan merespon otak untuk melepaskan hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Berikut ini penjelasan kedua refleks tersebut, yaitu yang pertama, refleks prolaktin. Pada saat akhir kehamilan, hormon prolaktin berperan untuk pembentukan kolostrum. Akan tetapi, jumlah kolostrum terbatas karena aktivitas hormon prolaktin terhambat oleh hormon estrogen dan progesteron yang kadarnya masih tinggi. Tetapi setelah melahirkan dan melepasnya plasenta, maka hormon estrogen dan progesteron akan berkurang. Selanjutnya yang kedua adalah proses pembentukan prolaktin oleh adenohipofisis. Rangsangan yang berasal dari isapan bayi dan akan dilanjutkan ke hipofisis posterior yang kemudian akan mengeluarkan hormon oksitosin. Melalui aliran darah, hormon ini akan dibawa ke uterus yang akan menimbulkan kontraksi pada uterus sehingga dapat terjadi involusi dari organ tersebut. Kontraksi yang terjadi tersebut akan merangsang diperasnya air susu yang telah diproses dan akan dikeluarkan melalui alveoli, kemudian masuk ke sistem ductus dan dialirkan melalui ductus latiferus dan kemudian masuk pada mulut bayi. Hormon yang berperan dalam pembentukan ASI. Yang pertama ada hormon progesteron, hormon estrogen, hormon prolaktin, hormon oksitosin, dan human placental lactogen atau HPL. Dan terdapat beberapa hormon lain, namun perannya tidak terlalu penting, seperti hormon insulin, tiroksin, dan kortisol. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem limfatik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa saja macam sel darah, bagaimana pembentukan sel darah manusia, dan apa saja fungsi kelenjar getah bening. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ialah penjelasan tentang macam sel darah. Sel darah itu ada 3 macam, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Yang pertama adalah sel darah merah. Sel darah merah juga disebut eritrosit, adalah jenis sel paling melimpah di dalam darah. Fungsi utama sel darah merah adalah mengangkut oksigen ke sel tubuh dan mengantarkan karbon dioksida ke paru-paru. Eritrosit berbentuk bulat, dilengkapi dengan cekungan atau bikonkav di bagian tengahnya. Sel darah merah lebih mudah berubah bentuk
untuk menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah sel darah putih. Sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisi. Fungsinya melawan infeksi virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Hal ini karena sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Jenis-jenis sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang pada orang dewasa antara lain neutrofil 50-60%, limfosit 20-40%, monosit 2-9%, eosinofil 1-4%, basofil 0,5-2%. Semuanya memiliki tugas yang sama untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Masa hidup sel darah putih pun cukup lama, bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun, tergantung jenisnya. Yang selanjutnya adalah trombosit. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan merah, trombosit sebenarnya bukan sel. Trombosit atau kadang disebut juga dengan keping darah adalah sebuah fragmen sel berukuran kecil. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu antara 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Jika jumlah trombosit lebih tinggi dari kisaran normal, dapat mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan. Akhirnya, bisa beresiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Sementara, bila seseorang kekurangan jumlah trombosit dalam darah, maka akan menyebabkan pendarahan hebat karena darah sulit membeku. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Tepatnya, trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan pendarahan, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembentukan sel darah. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah, di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Proses yang terjadi bisa lebih jelas dilihat melalui gambar berikut. Hematopoiesis pada manusia terdiri atas beberapa periode. Yang pertama adalah mesoblastik. Dari embrio umur 2-10 minggu, terjadi di dalam yolk sac yang dihasilkan adalah HBG1, HBG2, dan HB Portland. Yang kedua adalah hepatit. Dimulai sejak embrio umur 6 minggu terjadi di hati, sedangkan pada limfa terjadi pada umur 12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Yang ketiga adalah mieloid. Dimulai pada usia kehamilan 20 minggu terjadi di dalam sumsum tulang, kelenjar limfonodi, dan timus. Di sumsum tulang, hematopoiesis berlangsung seumur hidup, terutama menghasilkan HbA, granulosit, dan trombosit. Pada kelenjar limfonodi, terutama sel-sel limfosit, sedangkan pada timus yaitu limfosit, terutama limfosit T. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah diantaranya adalah asam amino, vitamin, mineral, hormon, ketersediaan oksigen, transfusi darah, dan faktor-faktor perangsang hematopoiesis. Yang selanjutnya adalah fungsi kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening sangat penting untuk melawan penyakit dan menjaga daya tahan tubuh. Fungsi yang pertama adalah menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Cairan limfa diperoleh dari berbagai macam cairan yang ada dalam jaringan tubuh. Setelah itu, cairan tersebut akan disaring.
Apabila terdapat kelebihan cairan atau cairan mengandung organisme berbahaya, kelenjar getah bening akan mengembalikannya lagi ke aliran darah agar dibuang oleh tubuh melalui sistem ekskresi. Dengan begitu, kadar cairan dalam tubuh Anda akan selalu seimbang. Fungsi yang selanjutnya adalah menjaga daya tahan tubuh dan melawan infeksi. Di dalam kelenjar getah bening terdapat salah satu jenis sel darah putih, yaitu limfosit. Limfosit berguna untuk mendeteksi dan menyerang organisme berbahaya penyebab infeksi dalam tubuh, misalnya virus, bakteri, kuman, sel yang rusak, hingga sel kanker. Kelenjar getah bening memiliki sistem khusus untuk mengingat dan membedakan organisme-organisme mana saja yang bahaya buat tubuh dan mana yang aman. Fungsi yang selanjutnya adalah menyerap lemak dan zat gizi yang larut dalam lemak. Kelenjar getah bening yang ada di usus mampu membantu sistem pencernaan Anda untuk menyerap lemak dan zat gizi lainnya yang larut dalam lemak. Pasalnya, lemak dan zat gizi yang larut dalam lemak tidak dapat langsung diserap oleh pembuluh darah kapiler seperti zat gizi lainnya seperti gula dan protein. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.